Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik Pak. Ya, semoga kita semua selalu baik-baik ya. Anak-anak sekalian, jadi ketika Bapak katakan bagaimana kabarnya hari ini, maka adik-adik sekalian jawabnya Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Gitu ya, bisa? Ya, jadi ayo kita ulang. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Pak. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Iya, jadi tangannya sambil dikepalkan ya. Oke, ayo kita ulangi lagi satu kali. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, ya. Jadi Bapak cek kehadirannya dulu ya. Coba di sini siapa yang tidak hadir? Hadir semua Pak. Ya, hadir semua ya. Ya, adik-adik sekalian, jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita itu terlebih dahulu membaca doa dulu. Coba angkat tangan, siapa ketua kelasnya di sini? Pak. Ya, coba David. Iya, coba David, pimpin doa ayo. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Ya, adik-adik sekalian, pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang tanda baca. Adapun tujuan dari pembelajaran kita ini yaitu yang pertama, adik-adik sekalian itu sebagai seorang siswa itu dapat memahami apa itu tanda baca. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, adik-adik sekalian itu bisa mengetahui jenis-jenis tanda baca dan fungsi-fungsi tanda baca. Nah, kemudian yang ketiga, adik-adik sekalian itu bisa menjelaskan pengertian tanda baca itu. Jadi Bapak harapkan ketika Bapak ketika Bapak memberikan materi mengenai tanda baca ini, adik-adik sekalian itu kemudian bisa menjelaskan pengertian tanda baca, kemudian bisa memahami fungsi-fungsi tanda baca dan bisa mengenal jenis-jenis tanda baca itu sendiri. Nah, adik-adik sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran juga, coba Bapak tanya siapa yang belum sarapan di sini, coba angkat tangan. Sudah semua Pak. Iya, jadi alhamdulillah ya, jadi sudah semua. Jadi ketika kalau sudah sarapan semua, adik-adik sekalian itu jangan lagi ada yang gelisah untuk mencari makan di luar ataupun gelisah untuk mencari minum dan lain sebagainya. Jadi harus fokus ya. Ya, adik-adik sekalian, jadi materi kita ini itu tentang apa? Tentang tanda baca. Iya, pintar sekali. Jadi materi kita pada hari ini yaitu tentang tanda baca. Nah, coba siapa yang tahu apa itu tanda baca? Coba angkat tangan. Iya, jadi tidak ada ya. Iya, jadi tanda baca itu adalah suatu bentuk simbol yang digunakan untuk membuat suatu kalimat agar beraturan, atau juga untuk memberikan tekanan ataupun nada ataupun intonasi pada suatu kalimat. Ya, jadi itu ya harus dicatat. Nah, kemudian di sini ada banyak jenis-jenis tanda baca. Coba angkat tangan. Siapa yang bisa menyebutkan jenis-jenis tanda baca apa saja? Coba angkat tangan siapa? Coba David. Iya, coba David. Tanda baca apa saja yang David ketahui? Coba. Salah satunya ada tanda apa? Ayo. Koma. Iya, tanda koma. Kemudian apa lagi? Tanya. Tanda tanya. Kemudian Tanda seru. tanda seru. Iya, apa lagi? Tanda Titik. Iya, tanda titik, betul sekali Rikal. Jadi tanda baca ini kan ada banyak jenis-jenisnya, bukan hanya sekedar tanda titik, kemudian tanda koma, kemudian tanda titik dua, tentu masih banyak lagi jenis-jenis tanda baca ini. Nah, kemudian di sini Bapak sudah punya tanda-tanda baca. Jadi walaupun tidak semua tanda baca ya, sebenarnya masih banyak tanda-tanda baca yang lainnya. Tapi di sini Bapak hanya sebagian saja berikan jenis-jenis tanda baca. Yang pertama ada tanda apa? Titik. Tanda titik. Iya. Kemudian yang kedua ada tanda Koma. koma.
Kemudian ada tanda Seru. seru. Ini bukan tanda seru, tapi tanda Oh, tanda tanya. tanya. Iya, pintar sekali. Jadi ini kalau lihat model begini itu bukan tanda seru, melainkan tanda Tanda tanya. tanya. Iya. Kemudian tanda apa? Tanda Seru. seru. Ya, jadi jangan terbalik ya. Ini itu tanda tanya dan ini adalah tanda Seru. seru. Iya, pintar sekali. Coba angkat tangan. Siapa yang bisa ulangi satu orang? Coba. Ayo. Ayo. David, iya coba. David dulu, ayo. Ini tanda apa, David? Tanda seru. Tanda seru, iya pintar. Tanda Kemudian titik. ini tanda Titik. titik. Tanda koma. Ini tanda Koma. koma, iya. Kemudian Tanda tanya. ini tanda Tanya. tanya, iya. Jadi betul semua ya. Ayo kita berikan tepuk tangan pada temannya yang menjawab. Iya, pintar ya. Sekarang coba perhatikan lagi di sini. Perhatikan. Jadi ini tanda titik. Iya, pintar sekali. Jadi tanda titik. Ya, jadi kita pelajari tentang tanda baca. Tanda baca. Nah, tanda baca pertama ada tanda apa? Tanda tanda titik. Iya, jadi bagaimana simbolnya tanda titik? Yaitu seperti tanda ini. Tanda titik. Jadi simbol tanda titik itu seperti ini ya. Dilihat. Dilihat dan diingat. Nah, kemudian adik-adik sekalian, jadi siapa yang tahu coba fungsi tanda titik itu untuk apa? Tempat pemberhentian membaca. Iya, jadi fungsi tanda titik ini yaitu apa? Yaitu untuk mengakhiri sebuah kata atau sebuah kalimat. Iya, pintar sekali ya. Jadi contohnya, Bapak kasih contoh. Contoh kalimatnya itu seperti apa ya? Misalkan adik pergi ke pasar. Ya, jadi apa bacanya ini? Jadi contoh tanda titik itu ini adik pergi ke pasar titik. Jadi tanda titik ini untuk mengakhiri sebuah apa? Sebuah kalimat. Iya, pintar sekali ya. Nah, kemudian ada tanda ini, ayo perhatikan lagi. Ini tanda apa? Koma. Tanda koma. Iya, pintar sekali. Nah, kemudian yang kedua ada tanda koma. Ya, jadi tanda koma itu disimbolkan seperti ini, seperti di gambar ya. Ini lihat. Jadi tanda koma itu disimbolkan seperti ini ya. Jadi perhatikan. Nah, kemudian contohnya. Ya, lihat ya, perhatikan adik-adik. Jadi sebelum kita beralih kepada contoh, jadi fungsi tanda koma ini yaitu untuk untuk memisahkan beberapa kalimat atau beberapa kata. Nah, ataupun juga untuk membuat suatu perincian. Contohnya bagaimana? Nah, lihat sini adik-adik sekalian. Contohnya, ibu membeli jeruk. Nah, jeruk koma, apel koma, nangka koma, kemudian apa lagi? Nanas koma, dan apa? Dan anggur titik. Nah, lihat sini adik-adik. Jadi tanda koma itu berfungsi untuk apa? Memisahkan apa? Sebuah kata atau kalimat, atau juga tanda koma ini berfungsi untuk membuat suatu perincian. Iya, pintar sekali ya. Jadi contohnya itu ibu membeli jeruk, kemudian koma, ibu membeli jeruk, koma, kemudian apa? Apel, koma, kemudian nangka, koma, kemudian nanas, koma, dan anggur. Iya, pintar sekali ya. Jadi itu
itu tanda fungsi tanda titik dan fungsi tanda Koma. Iya, pintar sekali ya. Jadi ini sudah dipahami adik-adik sekalian? Sudah. Ya, alhamdulillah ya. Jadi Bapak hapus ya. Ya, oke adik-adik sekalian. Kemudian perhatikan lagi sini, ayo. Ini tanda apa? Tanda seru. Tanda tanya. Iya, tanda tanya ya. Jadi harus bedakan adik-adik sekalian, mana yang namanya tanda seru, kemudian mana namanya tanda tanya. Iya, jadi ini adalah simbol tanda tanya. Nah, adik-adik sekalian, jadi tanda tanya itu apa fungsinya? Untuk apa? Tanda tanya yaitu digunakan untuk kalimat tanya. Contohnya bagaimana? Nah, di sini ya. Itu tanda tanya. Ya, jadi tanda tanya, lihat ini disimbolkan seperti ini ya. Lihat. Gitu. Ya, jadi tanda tanya itu disimbolkan seperti ini ya. Perhatikan dan diingat. Jadi fungsinya tanda tanya itu apa tadi? Yaitu untuk membuat suatu kalimat tanya. Pintar sekali. Contohnya, jadi contohnya untuk kalimat tanya yaitu Hai Rikal, kamu mau kemana? Lihat ini adik-adik sekalian. Jadi contohnya untuk tanda tanya yaitu Hai Rikal, kamu mau kemana? Nah, tanda tanya. Ini perhatikan adik-adik sekalian. Ini contoh Hai Rikal, kamu mau kemana? Jadi dipakaikan simbol tanda tanya. Iya, pintar sekali ya. Nah, kemudian ada tanda ini, lihat. Ada tanda seru. Iya, pintar sekali ya. Jadi yang selanjutnya itu ada tanda seru. Nah, bagaimana simbol tanda seru? Seperti ini, seperti yang adik-adik lihat ya. Jadi tanda seru itu disimbolkan seperti ini ya. Tanda seru. Nah, pertanyaannya, apa sih fungsi tanda seru itu? Nah, adik-adik sekalian, jadi fungsi tanda seru itu yaitu sebagai atau digunakan untuk kalimat perintah. Contohnya bagaimana? David, bukalah pintu. Bukalah pintu, tanda seru. Nah, jadi lihat tanda seru ini digunakan untuk atau sebagai kalimat perintah. Contohnya David, bukalah pintu, tanda seru. Nah, ya, jadi itu ya tanda baca. Jenis-jenis tanda baca apa saja tadi, yaitu ada tanda titik, kemudian tanda apa? Tanda seru, tanda tanya, kemudian tanda koma. Ya, pintar sekali ya. Ya, adik-adik sekalian, apakah sudah dipahami tentang penjelasan Bapak tadi? Bapak. Jadi alhamdulillah ya, jadi sudah. Nah, sekarang adik-adik sekalian, ada yang mau ditanyakan? Coba angkat tangan, ayo. Angkat tangan yang ingin mau bertanya. Ya, jadi paham semua ya? Paham. Jadi sekarang kalau sudah paham semua, sekarang Bapak yang bertanya. Dan ketika ada yang bisa jawab, maka saya akan memberikan sebuah hadiah. Nah, siapa yang mau hadiah? Coba angkat tangan. Ayo. Ya, jadi semua mau hadiah ya? Jadi untuk mendapatkan sebuah hadiah itu ada syaratnya. Apa saja? Yaitu harus menjawab pertanyaan dari Bapak mengenai materi kita, yaitu mengenai tanda baca. Iya. Jadi hadiah untuk adik-adik sekalian itu yaitu apa? Sebuah pulpen atau pensil ya. Jadi ketika adik-adik sekalian menjawab pertanyaan dari Bapak, maka Bapak akan memberikan pensil ini kepada adik-adik sekalian. Nah, sudah siap semua? Sudah. Ya, siap ya, harus semangat. Ya. Jadi pertanyaan Bapak yaitu
Apa fungsi dari tanda tanya? Ayo angkat tangan. Iya, coba David. Fungsi tanda tanya. Apa? Fungsi tanda tanya adalah untuk menunjukkan kalimat tanya. Iya, benar sekali ya. Iya, kita berikan aplaus dulu kepada temannya. Tepuk tangan. Iya. Sekarang David dapat hadiah ya. Iya. Sekarang adik-adik sekalian, ada lagi pertanyaan kedua. Tapi pertanyaan kedua ini sudah tidak ada hadiahnya lah ya. Nanti minggu depan lagi Bapak kasih hadiah ya. Kemudian ini tadi tanda apa? Ayo. Tanda seru. Iya, benar sekali ya, tanda seru. Kemudian ini tanda Tanya. tanya. Iya, benar sekali. Kemudian ini tanda Titik. titik. Iya, benar sekali ya. Kemudian ini tanda Koma. koma. Iya, pintar sekali. Oke, adik-adik sekalian, jadi di sini sudah dipahami ya tentang apa itu tanda baca, kemudian apa saja jenis-jenis tanda baca, kemudian bagaimana fungsi-fungsi tanda baca itu sendiri. Jadi Bapak kira semua sudah paham ya? Paham. Paham? Sudah paham? Paham. Ya, paham ya? Ya, adik-adik sekalian, kalau sudah paham semua, coba ada yang bisa simpulkan. Ayo. Siapa yang bisa simpulkan? Iya, jadi tanda baca yaitu suatu bentuk simbol yang digunakan untuk membuat suatu kalimat itu agar beraturan dan juga untuk membuat suatu tekanan atau nada ataupun intonasi pada suatu kata ataupun kalimat. Nah, kemudian yang kedua, tanda baca itu mempunyai jenis-jenis apa saja. Lihat ini, ada tanda koma, kemudian tanda apa? Titik, kemudian tanda Seru. tanda tanya, kemudian tanda Seru. seru. Nah, jadi ini dipahami semua ya adik-adik sekalian. Ingat, harus dipahami jenis-jenis tanda baca dan pengertian tanda baca beserta fungsi-fungsi tanda baca. Ya, oke adik-adik sekalian. Jadi Bapak sudah simpulkan ya. Jadi Bapak kasih tugas ya. Jadi tugasnya yaitu adik-adik sekalian mencari lagi sebanyak-banyaknya jenis-jenis tanda baca selain yang keempat ini ya, selain dari yang kita sudah pelajari. Tanda tanya, tanda seru, tanda titik, tanda koma. Tanda baca kan ada banyak, tidak hanya sebatas 4 ini. Jadi tugas adik-adik sekalian itu mencari lagi jenis-jenis tanda baca. Karena kenapa? Karena tanda baca itu ada banyak. Ya, jadi itu tugasnya ya. Diingat adik-adik, pekan depan harus dikumpul semua kepada Bapak ya. Oke adik-adik sekalian, mungkin sampai di sini saja pembelajaran kita. Jadi insya Allah kita akan lanjut di pekan depan. Nah, ingat tugasnya dan ingat juga materi pekan depan itu kita belajar tentang kebersihan lingkungan. Jadi ingat tugasnya dan ingat juga pelajaran pekan depan itu tentang kebersihan lingkungan. Ya. Oke adik-adik sekalian, mungkin kita cukupkan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita pulang, coba duduknya diperbaiki dulu, kasih rapi, ayo. Duduknya dikasih rapi. Ya. Sekarang coba yang ketua kelasnya tadi pimpin doa untuk pulang. Ayo. Teman-teman, sebelum kita pulang marilah berdoa dimulai. Amin. Amin. Ya, Bapak akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.